Selamat siang sahabat Bentara. Buat yang mau join, ayo silakan join. Ada? Oke. Selamat siang sahabat Bentara, apa kabar? Buat yang mau join, ayo segera join ke IG live streamnya Bentara Budaya Jakarta. Apa kabar semuanya nih sahabat Bentara? Semoga selalu sehat-sehat ya. Seperti janji kami, minggu ini, hari ini, kita akan hadirkan Mbak Aning Katamsi, seorang soprano Indonesia. Pasti teman-teman sudah tahu lah kiprahnya Mbak Aning. Saya cerita sedikit dengan Mbak Aning ya, tentang Mbak Aning. Mbak Aning ini putri dari seorang soprano Indonesia juga, Ibu Pranawingrum Katamsi. Halo Mbak Aning, apa kabar? Halo, baik. Suaraku kedengeran nggak? Aku nggak pakai headset soalnya. Kedengeran. Kedengerannya. Kedengeran jelas. Suaraku juga jelas, Mbak? Jelas. Oke. Baik, teman-teman. Sahabat Bentara, siang ini kita sudah tersambung dengan Mbak Aning. Cantik sekali hari ini. Wah, terima kasih. Ntar aku mesti lebih terang dikit. Oke. Nah. Habis ngajar ya, Mbak? Habis ngajar tapi masih fresh, luar biasa. Iya. Salam sehat, Mbak, dari teman-teman Bentara. Oh iya, salam sehat juga. Iya. Oke, Mbak Aning, aku menyapa dulu teman-teman sahabat Bentara yang sudah join siang hari ini. Seperti janji kami bahwa siang ini kita akan ngobrol bareng dengan Mbak Aning Katamsi, seorang soprano Indonesia, putri dari Ibu Pranawingrum Katamsi, yang jejaknya, rekornya di bidang tarik suara, terutama seriosa, sudah tidak diragukan lagi. Dan ayahnya, Bapak Amaroso Katamsi, adalah seorang aktor, pernah juga terlibat dalam berbagai film. Kalau saya paling ingat tuh pada saat Om Katamsi menjadi Bapak Soeharto ya, Presiden. Ya, gitu. Kebetulan saya dan Mbak Aning, kita sudah cukup kenal lama ya Mbak ya. Kalau bisa dibilang mungkin dari zaman kita kecil, karena memang pertemanan orang tua. Pertemanan orang tua, betul banget gitu. Nah, sebelum ngobrol tentang new normal nih Mbak, gitu, kita flashback sedikit tentang kiprah Mbak Aning di awal ya Mbak ya. Aku ingat banget tuh Mbak dulu zaman mungkin tahun mungkin 80-an akhir gitu ya. Itu zaman-zaman saya pertama kali mengenal seriosa gitu. Aku ingat kita dulu pernah latihan di rumah Tante Daryati tuh Mbak di MBAU Pancoran. Oh, iya. Mbak Aning sudah dengan seragam putih abu-abu, sementara saya masih putih biru Mbak. Dan, itu 8586 tuh. 8586 ya, itu ya. Nah, suatu hari nih Mbak nih, saya sudah dikasih tahu sama Ibu, nanti pulang sekolah langsung ke rumah Tante Daryati, kita latihan seriosa. Wah, saya senang banget tuh Mbak. Begitu masuk ke rumah Tante Daryati, baru sampai pintu, saya udah ciut Mbak. Soalnya saya dengarkan suara Mbak Aning itu dia mekar gitu ya. udah menyanyikan lagu seriosa. Waduh, kalau itu kartun Mbak, saya udah di puncak tangga langsung turun lagi gitu ya. Tapi waktu itu saya miss banget gitu Mbak Aning. Waktu itu masih SMA, tapi suaranya sudah menggelegar dan tipikal seriosanya sudah kuat banget. Kalau boleh tahu Mbak, mulai serius belajar vokal seriosa tuh kapan sih Mbak? Dan kapan memutuskan bahwa seriosa itu menjadi jalur ekspresinya Mbak Aning? Sebetulnya ya pas SMA itu baru betul-betul serius ya. Karena waktu itu kan saya ingat banget tuh tahun 85 itu saya ibu ngelesin saya lah. Tadinya kan waktu kecil, habis itu sempat saya aktif yang lain lah, ada pramuka dan segala macam gitu. Terus 85 tuh kebetulan ada TVRI juga bikin bintang radio remaja mulai. Radio, ya. Terus ada acara seriosa tapi untuk remaja di TV. Nah, itu mulai tuh saya mulai belajar sama ibu. Gitu dari tahun 85 itu terus menemukan
emang kayaknya suaranya cocoknya di situ gitu, karena placementnya tuh buat saya kalau Seriosa tuh kayak udah dapet aja gitu. Oke. Nggak, nggak pernah mencoba jalur lain, Mbak? Atau genre lain? Kalau mencoba pasti ya karena pergaulan lah ya, maksudnya zaman Hmm. sekolah kan pasti nyanyi-nyanyi ngepop juga, terus ngeband juga gitu. Cuma Oh, pernah ngeband, ya Mbak? ya ada lah. Oke. Ya terus vokal grupan, gitaran sama apa punya temen gitar aku nyanyi gitu juga pernah gitu. Cuma uh, suka juga apa namanya lagu-lagu pop juga banyak yang saya suka menyanyikan maksudnya. Cuma Oke. kayaknya untuk ditekuni dan untuk saya pelajari itu saya lebih memilih ke seriosa gitu. Oke. Lalu seberapa besar sih Mbak pengaruh support dari Tante Rum, saya mau manggilnya Tante Rum dan Om Katam terhadap jalur yang memang Mbak Aning ambil ini? Sangat sangat berperan besar ya. Jadi waktu 85 itu kan mulai belajar sama ibu. Tapi terus ya kita tahu ya kalau misalnya belajar sama ibu sendiri itu pasti ada lah apa karena mungkin tuntutan ibu juga ke anak pasti lebih besar daripada kalau ke murid-muridnya yang lain gitu. Akhirnya ibu bilang Kak, kamu belajar sama guru lain deh gitu. Waktu itu ibu memutuskan untuk saya masuk juga ke YPM karena kebetulan piano saya udah di YPM. Terus di Oke. YPM itu ada guru vokalnya kan Ibu Katrin waktu itu. Terus saya juga udah beberapa kali melihat Kak Binu kan dulu murid Bu Katrin Hmm. juga konser-konser di YPM gitu. Akhirnya ya udah saya didaftarkan les vokal di YPM sama ibu. Nah, mungkin pada saat itu justru titik di saat ibu tuh mungkin justru mensupport saya gitu loh, tanpa Hmm. tanpa harus langsung mendidik saya sebagai guru, tapi memberi saya karena kan kalau menurut ibu nih, padahal menurut saya sih sebetulnya ya nggak gitu. Ibu bilang kan ibu tuh otodidak gitu, maksudnya nggak Hmm. berjenjang pendidikan Oke. vokalnya apa nemprok-nemprok lah waktu di Jogja sama siapa, waktu di Jakarta sama siapa gitu. Jadi ibu tuh pengen saya lebih punya pendidikan yang berjenjang gitu. Nah waktu itu kan Ibu Katrin memang ya kita tahu ininya ya apa pendidikan beliau gitu dan hasil murid-muridnya juga waktu itu sudah banyak sekali dan apa namanya karya beliau juga di opera dan segala macam di tanah air ini kan udah sangat banyak gitu. Hmm. Itu Oke, sih. jadi luar biasa supportnya tanpa harus mengajar, tapi dengan memberikan apa kesempatan untuk bisa kursus untuk sekolah itu juga salah satu support yang diberikan ya Iya, Mbak ya. mm-mm. Gitu. Iya betul. Buat teman-teman yang baru join, Mbak Aning ini langganan sebagai juara lomba dari bintang radio dan televisi tahun itu. Tahun sekitar 80 sampai 90 nih Mbak. 8 tahun berapa sih Saya Mbak pertama kali ikut awal bintang ikut radio? 8 yang saya juara satu sebenarnya 87. 87. 87. Oke. Nah, inget nggak Mbak lagu pertama, seriosa pertama yang dipelajari atau yang paling disuka? Kalau yang pertama banget saya lupa, tapi ya tadi yang dinyanyiin Dinar tadi, Mokor, Mokor. Itu Antara lagu wajib ya itu, Mbak? ya sama irama desa tuh yang apa? Ku di balik gunung, dusun terkurung, yang gitu. Makanya Boleh dong ya awal-awal Mbak, itu, kenapa? nyanyiin sedikit lagi. yang irama desa ya. Ya, boleh. Nun di balik gunung, dusun terkurung sunyi, sukma merenung, dengar senandung serunai. Yeay. Aduh, langsung maknyes, Mbak. Langsung terbayang tuh di balik gunung. Itu yang waktu lomba itu yang dinyanyikan ya, Mbak. Itu yang berkesan ya. Waktu lomba sih ada Mekar Melati itu lagu pilihan. Terus Hmm. ini sebetulnya waktu 85 tuh di sela-sela rumput hijau yang apa Oke.
Jauh kenanganku merantau, yang gitu. Oke, itu lagu-lagu waktu lomba bintang radio ya, Mbak. Lagu bintang radio. Kalau boleh sharing nih, Mbak, sama teman-teman yang sedang join, sebenarnya Ya. apa yang membedakan lagu Seriosa dengan lagu lainnya? Artinya apa yang mencirikan gitu? Apakah hanya dari teknik menyanyinya saja atau apa tuh, Mbak? Teknik menyanyi udah pasti, tapi juga sebetulnya bentuk lagunya Oke. sangat khas ya. Dan biasanya kan kalau Seriosa tuh kalau di luar tuh dikenalnya dengan art song ya, jadi musik Hmm. apa lagu seni gitu, art song Hmm. yang didasarkan oleh sebuah puisi yang dijadikan menjadi lagu, dan bentuknya biasanya standarnya itu vokal dan piano gitu, vokal dan Oke. piano. Dan memang jadi bukan sesuatu yang terpisah antara vokal dan piano. Jadi piano tuh bukannya sekedar iringan, tapi piano tuh juga berdialog dengan vokalnya. Dan biasanya Oh, bentuknya sih ABA gitu. Jadi awal dan akhir sama, tengahnya ada sisipannya gitu lah. jadi bisa dibilang bahwa iringan pun juga memberikan nyawa pada lagu itu gitu ya, Mbak ya? Iya, iya, gitu. Eh, lalu nih Mbak, kita ngomongin sedikit tentang Seriosa Indonesia atau yang biasa dikenal Hmm. dengan tembang puitik ya Mbak. Iya. Komposer karya-karya dari komposer mana yang paling Mbak Aning suka? Kalau yang ya saya pernah bikin buku yang Bara Bentara itu termasuk Oke. lagu-lagu yang saya suka dari tiga komposer itu, Hmm. Pak Mohtar Embut, Pak Binsar, dan Om Topo. Om Topo Oke, itu baik. bapaknya Mbak Dinar ini loh. Iya, iya, baiklah Mbak. Karena juga sebetulnya kalau Pak Mohtar saya mungkin tidak mengenal personal ya, tapi saya Mm-mm. ada mengenal keponakannya, keluarganya, dan ada beberapa cerita yang saya bisa apa namanya tahu mengenai beliau gitu. Kalau Pak Binsar itu saya kenal karena juga dulu pelatih paduan suara RRI, dan Kusuma Santi ibu jadi konduktornya dulu, dan juga guru sejarah saya di sekolah musik YPM gitu. Oh, Jadi saya oke, baik. jadi mengenal sosok beliau. Pak Nah, Om Binsar. Topo ini sudah jelas saya kenal gitu. Jadi Iya, untuk iya, iya. membawakan karya-karya mereka tuh buat saya dekat gitu. Hmm. Jadi unsur kelekatan terhadap lagu itu juga membantu dalam hal penjiwaan ya Mbak ya. Iya. Kalau selain tentang kelekatan itu gitu, apa Mbak yang membuat serius apa lagu-lagu seriusnya itu menjadi ini indah, apakah puitis atau gimana Mbak? Kalau Iya, menurut kalau Mbak Aning. kalau saya sih berkesan puitisnya ya, puitisnya. Hmm. Jadi kalau kita menyanyikan itu sama juga kalau kita membacakan puisinya gitu. Jadi kalau kalau saya sih kalau mau membawakan sebuah karya itu biasanya saya memang baca dulu apa namanya puisinya, kemudian kalau bisa saya ucapkan dulu. Jadi saya benar-benar tahu itu tekanan kalau kita bicara itu ada di mana. Nah, itu kita bawa Oh, oke. ke musiknya, ke melodinya. Jadi waktu kita mengucapkan itu kita juga mengekspresikan kata-katanya gitu, mengekspresikan kalimatnya, bukan hanya sekedar menyanyikan melodi dengan kata-kata. Nah, itu kan beda ya. Gitu. Oh, oke. Berarti ini masuk ke tekniknya ya Mbak ya, ke teknik Mm-mm. vokalnya juga gitu. Iya. Nah, karena udah nyinggung teknik nih Mbak, boleh juga nggak share juga ke sahabat Bentara sebetulnya Mm. bagaimana apa yang membedakan atau bagaimana sih teknik bernyanyi seriosa dibandingkan dengan teknik menyanyikan lagu yang lain? Apa yang paling perlu diperhatikan? Kalau yang perlu kalau yang membedakan sebetulnya kalau teknik pernafasan sama ya, cuma penempatan suaranya yang berbeda karena kita memang banyak memakai apa namanya resonansi di atas ya, apa head voice Hmm. untuk wanita lebih banyak di situ. Jadi uh, untuk yang nada-nada rendah juga nada-nada tengah mix gitu, antara masih tetap ada head voice-nya, jadi nggak benar-benar anjlok ke bawah gitu. Dan nggak legato legato juga penting sekali, jadi antara satu nada dengan nada lain itu bersambungannya secara teknik gitu ya. Jadi
kalau kita bilang misalnya kalau mau menyanyikan misalnya di Indonesia tanah air beta air, nggak boleh air beta, ada putus dengan Oke. harus Ya. nyambung gitu, harus antara ini nyambung. Jadi satu lagu misalnya Indonesia Pusaka banyak dinyanyikan dengan cara yang berbeda juga. Nah kalau kita yang seriosa tekniknya pasti seperti itu gitu. Pasti Jadi berbeda bukan artinya. akhir ya nggak boleh gitu kan. Kalau kita mesti jadi kalau seriosa tuh kayak udah ada tempatnya dulu, udah ada naungannya, terus kita nyanyi di situnya di bawah naungan itu. Jadi nggak boleh apa namanya lari-lari gitu. Waduh, kayaknya sahabat Bentara kalau mau serius harus belajar bener nih ya Mbak. Oh iya jelas. Karena ternyata tidak mudah ya Mbak nyanyi seriosa Oh itu ya. iya, dan proses belajarnya nggak pernah selesai juga. Saya juga apa namanya masih terus menggali terus gitu loh. Hmm. Nah, Mbak Anding ini kan selain dikenal sebagai penyanyi seriosa, tapi juga sebagai guru ya Mbak. Ya, Ngajar vokal, ngajar paduan suara, gitu ya. Nah, piano juga. piano juga gitu. Nah, dari ketiga itu yang paling mengasihkan ngajar apa sih Mbak? Beda-beda ya semua buat saya karena saya senang mengajar. Jadi buat saya semuanya mengasihkan gitu dan tantangannya beda aja gitu. Kalau misalnya paduan suara kan memang kita harus mengenal karakter satu paduan suara itu seperti apa. Jadi apa namanya kualitasnya seperti apa dan kita mau bawa kemana paduan suara itu gitu kan. Oke. Jadi kita memilihkan lagu buat mereka juga bukan individual, tapi kalau nyanyi apa ngajar nyanyi vokal yang solo kan kita mengarahnya individu gitu. Gitu ya Itu Mbak. aja Sementara sih. kalau piano juga lebih ke individu gitu ya Mbak ya. Iya, individu. Jadi apa karakter anaknya, tekniknya sampai seberapa gitu. Tapi tetap ada standar yang mesti ditingkatkan tetap ada. Jadi kebetulan saya kan ngajarnya juga di EPM. Jadi mesti ada level-level yang mesti diikuti. Walaupun mungkin kemampuan anak tidak sama gitu. Ya, oke. Oh, dari usia berapa sih Mbak? Kalau nih teman-teman dari apa sahabat Bentara yang join pingin tahu sebenarnya dari usia berapa harus memulai kalau misalnya mereka ingin mencoba seriosa, dari usia berapa boleh memulai sampai katanya ada batasan umur tuh Mbak yang dibilang bahwa usia 35 kemudian suara sudah tidak bisa lagi berkembang secara maksimal gitu. Itu benar nggak sih Mbak? Kalau sekarang tuh kayaknya bergeser ya. Maksudnya teori teori kapan mulai dan kapan tidak bisa berkembang tuh kayaknya juga sifatnya individu juga. Karena Ya. sekarang misalnya dulu kita memulai itu misalnya umur 15 gitu. Tapi sekarang misalnya ada umur 13 tuh sudah apa pita suaranya tuh kayak udah stabil gitu dan sudah punya apa namanya vibrato yang stabil juga. Kemudian apa mungkin juga karena didukung dengan teknik yang baik juga. Jadi sekarang sih bisa lebih lebih awal lagi ya 13 tuh kayaknya udah ada yang bisa. Tapi kalau secara umum mungkin standar 15 lah ya. 15 tuh usia-usia mau SMA itu kan udah mulai untuk perempuan sudah mulai lebih stabil, untuk laki-laki sudah berubah walaupun baru tuh. Nah, untuk laki-laki beda lagi tuh. Untuk laki-laki mungkin lebih lebih belakangan lagi mulainya karena perubahan suara. Karena usia-usia seperti itu bisa dikatakan bahwa karakter vokalnya sudah muncul gitu ya Mbak ya. Iya, jadi dia sudah punya apa ya sudah punya kematangan vokal, kematangan apa? Kan kita karena vokal itu kan instrumennya badan, gitu kan, badan kita. Nah, kalau untuk klasik itu kan memang mengarahnya ke vokal yang untuk seriosa, untuk vokal yang lebih dewasa, gitu. Jadi makanya badan yang udah lebih mengarah ke dewasa itu yang biasanya ya udah segitu dan baru bisa dikembangkan. Kalau masih kecil nggak apa-apa belajar lagu seriosa nggak apa-apa, tapi kita
apa namanya, sesuai dengan kapasitas mereka gitu. Kalau misalnya cuma mau belajar mekar gitu, tapi dengan polos, dengan suara anak-anak juga nggak apa-apa gitu. Cuma jangan diarahkan untuk yang penuh dulu suaranya gitu. Kalau memang suaranya masih masih tipis, masih ini ya gitu. Artinya perlu proses gitu ya Mbak ya. Iya. Dan tidak terbatas juga bahwa usia 35, artinya yang di atas 35 tidak bisa belajar, tidak terbatas juga dengan itu ya Mbak ya. Iya, bahkan ada yang maksudnya ada beberapa muridnya apa ya, ada murid vokal lain gitu. Saya lihat perkembangannya justru pas sudah menikah, sudah punya anak gitu. Wah, bisa berkembang juga ya gitu. Jadi ternyata nggak benar juga kalau apa namanya, nggak bisa berkembang setelah umur 30 gitu. Oke. Berarti buat sahabat Bentara yang tertarik untuk belajar seni vokal di Seriosa, nggak ada kata terlambat untuk mencoba ya, walaupun sekarang udah usia 40-an gitu ya Mbak. Iya, sebetulnya intinya satu sih, serius belajarnya. Oke, serius. Jadi Iya, nggak bisa cuman apa namanya, belajar seriosa terus cuma belajar klasik gitu, cuma belajar di ruang les, itu nggak bisa. Oke. Jadi mesti Jadi diulang setiap di hari juga rumah. harus praktek. Iya, karena kita berproses sendiri, masing-masing punya badan yang berbeda gitu, dan harus dirasa-rasakan. Mungkin cara penyampaian kita ke setiap murid bisa sama, tapi penerapannya ke masing-masing murid beda gitu, karena mungkin anatomi ininya beda, apa badannya beda gitu. Jadi makanya kita mesti mencari-cari sendiri suara kita tuh yang nyamannya di mana gitu. Nah itu kan perlu proses belajar, nggak bisa cuman nanti di les, oh ya baru gitu. Dan Bila saya lagi cuma kalau 30 menit ya Mbak. nah dan lagi kalau lagu-lagu klasik itu, lagu art song apa seriosa, itu harus dipelajari sih, memang maksudnya harus diulik gitu, karena misalnya kalau kita tidak pelajari, kita mau mencapai satu frase itu kan sulit gitu kalau kita nggak mencoba gitu. Mesti di mana ya, badan kita mesti seperti apa ya kalau mau mencapai satu frase panjang ini gitu misalnya gitu. Buat yang awam nih Mbak, satu frase tuh contohnya seperti apa sih Mbak? Satu frase tuh satu kalimat. Misalnya satu kalimat musik ya. Jadi misalnya kalau tadi Indonesia Pusaka tuh Indonesia tanah air beta, itu satu frase. Kalau misalnya sering teman-teman sebut bahwa itu dalam satu tarikan nafas gitu ya Mbak ya? Bisa satu tarikan nafas, tapi lebih ke kalimat sih, lebih ke kalimat. Jadi kadang-kadang mungkin satu kalimat, satu frase tuh bisa ada nafasnya karena tanda di repertuarnya, tapi tetap harus menjadi utuh satu kalimat gitu, nyambung. Oke, baik ya. Lalu gini Mbak, selama masa pandemi ini kan ngajar tetap jalan ya Mbak? Iya. Itu gimana Mbak ngakalinnya untuk bisa tetap memberikan pengajaran terhadap murid-murid? Iya, waktu awal sekali pandemi pertengahan Maret ya, itu kan apa namanya, dilema tuh, mau tetap ngajar online dengan segala keterbatasan kita yang belum pernah ngajar online ya, tapi apa ya, semua tahu kehidupan mesti berjalan terus ya, murid juga masa nggak latihan gitu. Akhirnya kebetulan di tempat saya ngajar itu sepakat untuk membuka kelas online gitu, tapi tentunya ditawarkan dulu sih ke muridnya dan orang tuanya, kalau yang masih kecil berkenan nggak gitu, dengan kan mungkin ada yang fasilitas wifi-nya juga setiap rumah nggak sama gitu ya, dan apakah mereka merasa efektif apa enggak, kan kita nggak bisa memaksa gitu. Tapi dari situ sih kita banyak belajar ya, banyak belajar justru yang tadinya kita mungkin apa segala laptop dan handphone itu hanya untuk keperluan yang lain, ini buat ngajar gitu, dan mesti ini gimana gitu. Handphone biasanya cuma buat chatting ya Mbak? Nah betul.
jadi ribet. Tapi apa kendala kendala yang paling ditemui pada saat harus ngajar secara online tuh gimana tuh Mbak? Yang paling ini ada kalau vokal terutama ya, kita nggak bisa dengar dengar langsung kan sebenarnya vokalnya ya. Apalagi kalau misalnya apa jaringannya kurang bagus gitu. Eh, dan kita nggak bisa langsung ngiringin. Kalau kalau di kelas kan kita langsung tung 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 murid bunyi. Kalau ini kan nggak, dari kita bunyi ke murid ada jeda waktu gitu kan. Jadi nggak bisa. Terus kalau memberitahu juga mesti lebih lebih deskriptif gitu dibanding dengan kalau kita ketemu langsung. Karena kalau ketemu langsung kan mungkin bisa lebih dengar. Kalau di sini kan terbatas ya, ada apa namanya filternya gitu, yang jadi suara tuh nggak bisa betul-betul terdengar sesuai aslinya gitu. Nah itu sih kendalanya sebenarnya. Jadi yang memang belajar ya, belajar sambil ini deh, sambil berjalan prosesnya. Berjalan. Oke, buat sahabat Bentara yang join, kalau mau tanya-tanya ke Mbak Aning, boleh disampaikan, ketik di apa area komen, nanti kami akan bacakan. Iya. Kita lanjut lagi ya Mbak ya. Ada temanku nih, Neri. Halo Neri. Menyapa teman-temannya. Iya Pak Mbak. Firwan. Nah ini kan sekarang kita lagi ngomongin new normal nih Mbak. Mm-mm. Nah, menurut Mbak Aning sendiri, itu kira-kira seperti apa dan ke depan apa sih yang yang masih ingin dicapai oleh Mbak Aning dengan konsep new normalnya ini, entah dengan cara mengajarnya atau mungkin mau konser secara virtual juga kali Mbak. Ya, ada rencana sebetulnya dengan ada yang menawarkan, tapi eh, masih masih digodok lagi lah ininya apa konsepnya, dan juga kan itu kan mesti, walaupun kita konser online gini kan juga mesti cari sponsor juga gitu kan. Maksudnya ya masa masa konser ya gratisan terus gitu kan, nggak mungkin kan. Oh ya, semoga ada yang denger ya Mbak. Ya gitu, jadi ya karena kan kalau new normal artinya ya sebetulnya saya sih nggak pengen itu jadi new normal ya. Maksudnya Oh. kan kita nggak tahu normalnya tuh sampai kapan, sampai kapan. Tapi kita berusaha untuk normal gitu secara apa namanya yang kita mampu gitu. Nah kalau buat saya sih itu rencana, tapi rencana konser ada. Dan saya sih sebetulnya yang menjaga, sebetulnya kalau di rumah ini lebih menjaga saya sendiri harus tetap punya spirit gitu untuk tetap latihan gitu, jangan karena nggak bakalan ada konser, nggak bakalan ini, nggak pernah latihan gitu. Nah itu justru pemicu apa namanya menjadi pemicu saya tuh untuk harus tetap latihan, harus tetap ini walaupun kondisi seperti ini gitu. Nah karena kita di rumah aja di rumah aja nih, kalau ibu-ibu ini biasanya kalau sampai rumah udah capek, biasanya merem kan, lihat apa aja agak berantakan ya udah gitu. Tapi karena kita di rumah nggak bisa kan lihat ini, jadi ya itu sebetulnya distraksi kita juga kalau bekerja kan. Kita lihat ini pengen beresin, sementara kita mesti tetap apa namanya spiritnya harus tetap ada bekerja gitu. Nah itu sebetulnya tantangan buat ibu-ibu yang di rumah ya, kita berdua ya. Iya, kita dua ibu-ibu Mbak. Tapi kemarin aku lihat loh di IG-nya Mbak Aning itu bernyanyi seriosa sambil olahraga, luar biasa itu. Tapi Ya, keren-keren tuh Mbak. Itu sebetulnya salah satu penghibur diri, dan ternyata alhamdulillah tuh malah jadi inspirasi banyak orang gitu. Jadi malah banyak yang yuk Mbak keren ini, terus malah jadi tertantang juga gitu. Artinya saya sebetulnya nggak bermaksud itu untuk menjadi inspirasi gitu, tapi ternyata kalau itu menjadi inspirasi ya bersyukur gitu, bahwa memang kita selama di rumah ini nggak boleh terus yang orang bilang cuma dari tempat tidur, dapur, itu ya nggak gitu juga gitu kan. Kita bisa tetap aktif gitu. Kalau saya memang memprogram diri saya untuk pokoknya harus ada olahraga gitu pagi. Kebetulan saya tinggal di kompleks yang tertutup, jadi saya bisa olahraga di luar
paling tidak saya ini saya membuat diri saya tuh 30 menit lah sehari untuk jogging apa segala macam gitu. Terus abis itu juga jangan keasikan di situ juga karena masih ada pekerjaan yang lain. Oh, saya mesti latihan, mesti ini gitu dan mempersiapkan bahan mengajar itu. Jadi justru buat saya sih lebih harus bisa memanage waktu gitu. Oke. Tapi walaupun sudah dengan posisi seperti Mbak Aning sekarang, artinya sudah expert banget nih Mbak dalam olah vokal, tetap harus latihan ya Mbak? Iya. Tiap hari gitu Mbak? Ya saya memprogram begitu sih tiap hari paling tidak vokalisi gitu. Karena saya kalau ngajar kan nggak mungkin yang memberi contoh kalau suaranya sewak gitu. Nah terus juga saya merasa saya pernah lah ada masanya saya males gitu, pernah lah ya, manusiawi banget gitu, males latihan. Nah tapi untuk mengembalikan bentuknya ke posisi yang itu lagi nggak gampang gitu. Nah jadinya memang ya ini harus dilatih terus karena kunci apapun itu latihan gitu. Ternyata kalau berhenti pun itu menjadi sangat berpengaruh ya Mbak ya? Iya, tiba-tiba jangankan berhenti, latihan terus aja. Kalau kita misalnya belajar lagu yang baru, misalnya di lagu yang lain nada ini kayaknya gampang banget gitu. Tapi di lagu ini kenapa nada ini susah banget? Karena mungkin alurnya beda. Nah itu makanya mesti latihan terus gitu. Tapi pengalaman kemarin nih Mbak, selama 2 bulan, 3 bulan kita banyak kegiatan di rumah ya, artinya semuanya dilakukan secara online. Kemudian juga ada aktivitas yang tadi Mbak Aning ceritakan, bisa olahraga sambil bernyanyi juga gitu. Nah, kegiatan-kegiatan itu dirasakan nggak sih Mbak itu sebagai salah satu penunjang juga untuk bukan cuma bugar ya, tapi itu salah satu sarana latihan olah vokal juga, bisa dianggap seperti itu nggak Mbak? Iya, kalau saya sih merasa kalau olahraga saya lebih fit aja, lebih fit. Jadi artinya karena saya tadi bilang juga bahwa kalau kita nyanyi itu instrumennya badan kita sendiri, ya berarti kan kita harus fit gitu kalau mau nyanyi. Dan juga sebetulnya itu kalau saya kan selingannya selain olahraga, ada nari juga kadang-kadang iseng sama teman. Ada TikTokan juga ya. Lengkap terus, ya Mbak ya. Terus juga iseng-iseng gambar-gambar lagi gitu. Jadi sebetulnya itu untuk menjaga ini aja sih, emosi kita tuh supaya nggak aneh-aneh gitu kan. Mungkin ada yang merasa udah bosan di rumah terus. Saya nggak pernah merasa udah bosan di rumah terus pengen keluar, pengen nge-mall, pengen apa itu di saya nggak ada gitu. Ya mungkin saya mungkin nggak terlalu, bukan yang nge-mall banget gitu ya, tapi saya sebetulnya ibu-ibu yang gaul juga kan gitu loh, maksudnya sering kelihatan kok Mbak. Tapi ternyata maksudnya dengan segala kesibukan saya di rumah sekarang selama pandemi ini dan kita karantina di rumah, nggak membuat saya menjadi gitu, nggak gitu. Oke, Mbak, aku bacakan ada pertanyaan dari sahabat Bentara ya Mbak. Nah, iya. Yang pertama, dulu ada bintang radio dan televisi untuk regenerasi penyanyi seriosa. Sekarang ini adakah event yang sejenis? Bintang radio sebetulnya juga masih ada, tapi bintang radio ya kalau nggak salah, jadi bukan bintang radio dan televisi. Tapi memang beberapa kali seriosa tuh nggak ada. Jadi katanya sih karena nggak ada yang daftar. Tapi menurut saya ya karena mungkin nggak tahu ya, orang nggak tahu gimana bisa daftar gitu. Jadi mungkin RRI kalau mau membuat itu juga publikasinya tuh mesti modern seperti nggak bisa cuma dari siaran radio RRI akan ada ini, nggak mungkin gitu. Jadi mungkin mesti ke sekolah-sekolah musik gitu. Terus tapi ada juga beberapa
kali Ananda Sukarlan juga buat kompetisi vokal ya. Terus Ibu Katrin juga waktu itu, waktu di usianya yang ke-80, ada kompetisi juga, memperebutkan piala Ibu Katrin gitu. Terus ada apa lagi ya? Kalau yang solo sih kayaknya itu. Tapi yang saya tahu sih kayak apa tuh yang kalau gereja apa namanya? Pesparawi gitu, itu kan juga ya itu juga ada lomba vokal solonya ya kalau nggak salah. Ada, tapi keperluan mazmur sih Mbak, jadi bukan seperti penyanyi tunggal gitu ya, jadi memang berbeda gitu. Tapi teknik dasarnya sih sama Mbak. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Mbak, lumayan banyak nih yang tanya. Kak Aning, apakah menikmati untuk men-sharingkan tutorial seperti ini melalui online seperti sekarang ini? Menikmati Merasa aja. Enjoy nggak Mbak? Saya berusaha enjoy aja semua apa namanya yang saya kerjakan sih. Insya Allah berusaha enjoy aja gitu. Oke, semoga kita semua juga bisa enjoy ya Mbak ya. Gitu. Oke, lalu yang nomor 3 Mbak, apakah semua lagu cocok dinyanyikan dengan teknik seriosa? Enggak semua lagu ya. Kalau lagu pop yang memang diciptakan untuk karakter vokal tertentu yang memang harus dinyanyikan pop, ya nggak bisa juga, nggak bisa dinyanyikan dengan maksa dengan teknik seriosa gitu. Cuma ada beberapa lagu yang bukan diciptakan untuk seriosa, tapi kita masih enak menyanyikannya kalau dinyanyikan dengan teknik seriosa gitu. Tapi memang nggak semua ya, tergantung karakter lagunya. Karakter lagunya ya. Baik. Lalu berikutnya nih Mbak, apakah dengan les vokal otomatis mendapatkan teknik seriosa? Tergantung gurunya. Jadi kalau mau seriosa carilah Mbak Aning gitu ya Mbak? Ya kan guru seriosa banyak ya. Maksudnya kalau memang ya kita kalau mau belajar kan pasti mencari gurunya yang sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kalau misalnya mau belajar jazz ya nggak bisa ke saya pasti gitu kan. Gitu sih. Ya. Harus mencari yang pas gitu ya Mbak ya. Karena tapi tadi balik lagi masalah teknik mungkin secara dasar sama gitu, tapi pemilihan lagu-lagunya untuk mengembangkan kemampuan vokal mungkin itu yang berbeda ya. Iya, sama karakter vokalnya kan berbeda cara menyanyinya kalau asik dengan yang lain gitu. Oke. Mbak Aning, di beberapa uploadannya Mbak Aning kan, terutama untuk yang konser terakhir tuh, Mbak Aning nyanyi sambil menari. Oh iya. Nah, itu buat Mbak Aning sendiri itu ternyata mengasihkan atau merepotkan, atau ke depan rasanya ingin coba lagi yang model-model seperti itu. Itu gimana Mbak Aning? Ternyata mengasihkan. Ternyata mengasihkan, tapi mungkin nggak sepanjang. Misalnya karena saya bukan penari kan, saya hanya bisa menggerakkan tubuh sambil menyanyi gitu. Beda nanti kalau penari kan lebih canggih. Saya penyanyi tapi mengolah tubuh, karena kalau kita nyanyi kayak misalnya penyanyi opera kan juga olah tubuhnya luar biasa kan ininya. Jadi memang kita biasa juga kalau latihan vokal yang benar itu memang harus olah tubuh juga. Jadi badan tuh mau dibawa kemana tuh nggak kaku gitu. Gitu. Nah tapi untuk selanjutnya ya mungkin karena orang udah ini menyelip-nyelipkan sedikit, oke, tapi bukan berarti sepanjang konser terus jadi pertunjukan tari. Jadi penari ya. Tapi apa sih Mbak tantangannya menyanyi sambil menari itu? Oh ya, kalau tantangannya sudah pasti menyanyinya dulu harus beres. Oke. Ya, menyanyinya dulu harus beres. Jadi dengan gerak apapun itu diafragma kita, instrumen kita nggak terganggu gitu. Nah, terus geraknya pun juga disesuaikan. Jadi maksudnya nggak bisa kita jungkir balik kan. Gitu.
kayang, Mbak. Iya. Ya maksudnya yang artinya kalau kita nyanyi berarti rongga sini mesti tetap bisa apa namanya bergerak dengan rileks, sama nafas harus tetap bisa support. Itu aja kan sebenarnya. Kalau tangan mau gimana sebetulnya bisa disesuaikan gitu. Jadi sebetulnya lebih ke teknik nyanyinya dulu dibenerin, baru bisa sambil gerak gitu. Dan gerakannya pun juga nggak bisa yang terlalu heboh juga gitu. Oke. Tapi waktu yang terakhir kemarin ada ini nggak, Mbak? Maksudnya berkoordinasi sama koreografernya bahwa oh gerakan yang ini aku nggak bisa gitu, bisanya seperti ini gitu. Ada komprominya nggak, Mbak? Kalau kebetulan kalau kompromi enggak, karena koreografernya juga sudah mengerti, ya, sudah paham. Oh, okay. Jadi nggak bikin gerakan yang saya nggak bisa gitu. Jadi Jadi pasti. kebetulan waktu itu sih pakai Masiko tuh yang apa koreografernya yang mengatur gitu. Tadi selain tantangan bahwa support menyanyinya juga harus beres, persoalan menyanyi, kemudian juga menghafal gerakannya juga oke gitu. Nah, ada pernah nggak nih Mbak yang benar-benar tiba-tiba blank? Artinya mungkin pada saat latihan, kalau pada saat perform mungkin memang ya sudah dipersiapkan dengan baik, tapi pada saat latihan pernah nggak yang tiba-tiba sepersekian gitu blank, lupa lirik mungkin, atau kemudian gerakannya tidak sesuai gitu, pernah nggak Mbak seperti itu? Pernah, pernah lah. Bahkan blank blank bener juga pernah. Oh gitu. Iya, makanya blank blank sana baru baru dengan gerakan nih gitu. Tiba-tiba nyanyinya lupa gitu. Nyanyinya bener-bener Nah itu lupa. biasanya Karena kan iya, karena kan mesti koordinasi apa antara gerak, otaknya dipilah-pilah kan. Itu mungkin pas yang otak yang nyanyinya jadi jadi nggak beres. atau bisa karena itu apa kurang fokus gitu, kira-kira bisa juga membantu menghambatnya Mbak. Iya, pasti karena kurang fokus. Karena apa fokusnya masih masih ke ngafalin gitu. Sebetulnya kan kalau kita masih ngafalin kan jadi gitu tuh. Tapi kalau kita sudah menjadi bagian dari kita, baru itu apa otomatis. Kalaupun misalnya ada lupa, itu kita bisa langsung recover, harus bisa balik gitu. Kalau misalnya nggak menguasai kan bener-bener lupa, ya udah buyar semua. Tapi artinya bernyanyi seriosa dengan menggunakan koreografi itu memungkinkan ya Mbak. Memungkinkan karena ya itu seperti saya bilang tadi, kalau di opera tuh sampai dia nyanyi sambil tiduran, sambil apa perang-perang, sambil apa gitu kan juga banyak juga gitu. Oke, jadi ke depan mungkin bisa jadi ini nih Mbak, salah satu stylenya juga pada saat ngajar juga ngasih gerakan-gerakan Iya, buat lebih memberi warna mungkin ya Mbak. ya gitu. Pokoknya buat olah tubuh lah, buat olah tubuh Olah aja. tubuh. Tapi asal jangan gini ya, jangan jangan setiap gerakan, jangan setiap kata pakai gerakan. Jadi ingat zaman TK itu Mbak. Iya. Mbak, boleh dong nyanyi sepotong aja waktu apa yang diupload di IG-nya Mbak Aning kemarin tuh waktu sambil olahraga dari opera apa itu ya Mbak? Aria Oh ya. itu Giannis Kiki. Uh, Oh mio bambino caro, mi piace bello, bello, oh andare in porta rosa a comperar l'anello. Sampai situ. Wey, kalau apa kata eyangku poi 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 gitu tepuk tangan. Oh, itu. Mbak, balik lagi ke pertanyaan teman-teman ya Mbak. Tips mengarah tips mengarah apa maksudnya untuk mengarahkan stres, mengurai stres gitu ya di masa pandemi supaya sehat dan awet muda
Ini gimana Mbak tipsnya? Tipsnya Biar nggak sebenarnya stres. gini, karena di masa pandemi ini kan sebetulnya kita di lebih ke dalam sebenarnya, maksudnya lebih bukan dituntut sih, lebih mesti mengenal diri kita sendiri. Nah itu mungkin yang selama ini kita kebanyakan di luar dengan kelihatan di luar. Nah kita sekarang justru harus lihat ke dalam. Nah itu sebetulnya intinya di situ sih sebenarnya, kalau kita uh, bisa menguasai diri secara emosi, secara apa, dan kita tahu bagaimana mengatasinya gitu ya. Masing-masing punya cara lah. Ada yang dengan meditasi, ada yang dengan dia punya punya me time, misalnya di keluarga tuh mama pokoknya jam segini sampai jam segini jangan diganggu ya gitu. Nah itu mungkin masing-masing punya cara sendiri, tapi yang penting tuh kan kalau katanya kalau happiness tuh nggak bisa didapat dari luar gitu kan. Orang ya. Happiness tuh Harus kan dari dari diri dalam diri sendiri ya kita Mbak. sendiri. Ya gitu sih sebenarnya. Nanti aku jadi sok tahu nih. Saya sepakat Mbak. Happiness harus dicari dari diri sendiri ya. Iya. Lalu berikutnya nih Mbak. Tips menjaga kualitas vokal supaya tetap prima. Ya tadi nggak berhenti berlatih dan sebetulnya ya sama. Vokal itu kan lebih mengenal instrumen kita. Kalau misalnya apa namanya, kalau pagi-pagi kita mesti ngapain gitu, yang ringan-ringan dulu. Halo Mbak. Jadi kalau misalnya kita olahraga ya, sama kan sebetulnya pakai otot juga ya. Kalau olahraga itu kan juga pagi itu pemanasan dulu, nggak bisa langsung sprint gitu kan, atau nggak bisa langsung ngapain. Sama vokal juga gitu, untuk menjaga kita pagi tuh ya humming dulu, pokoknya supaya supaya anget-anget dulu gitu. Terus juga kalau misalnya kita sedang nggak enak, misalnya tenggorokannya nggak enak, jangan dipaksa nyanyi gitu. Terus juga sebetulnya yang mempengaruhi kita menyanyi itu adalah bicara kita sehari-hari. Oh, oke. Ada pengaruhnya ya Mbak? Iya, karena Maksudnya kita bicara gimana tuh Mbak? kalau kita nyanyi kan instrumen di situ tuh, terutama kalau untuk seriosa ya, untuk klasik itu tempatnya di situ. Nah, sementara kalau kita apalagi bahasa Indonesia kita ini kan kebanyakan di bawah ini yang maunya ya gak gitu. Dan kalau saya sendiri kalau ngomong tuh kayak kayak mesti berusaha di situ gitu, karena suaranya lebih cempreng kayaknya kalau ngomong. Oh, oke. Nah, Beda kalau sama nyanyi ya Mbak ya? iya. Nah, dulu dulu ibu saya sih. Kalau ibu tuh kayaknya ngomong juga merdu gitu. Kalau saya sih enggak. Nah, tapi ibu dulu suka kalau istilah Jawa tuh ngelek, kayak suka apa memperingatkan. Mengingatkan. Nah, memperingatkan kalau udah mulai ngomongnya gitu. Nggak boleh gitu. Nanti suaranya jadi jelek Oke. gitu. Jadi sebenarnya gitu kan, sama kalau kita ngajar itu kan capek ya ngomong terus. Nah itu mesti setelah ngajar tuh mesti ada istirahatnya dulu, apalagi kalau ngajar paduan suara. Paduan suara kan Oh iya iya iya. nyontohin dari sopran, alto, tenor, bass gitu. Setelah itu kita istirahat, yang penting istirahat gitu. Setelah kalau misalnya habis dipakai macem-macem, istirahat sehari atau istirahat berapa jam, pokoknya harus ada istirahat, nggak boleh misalnya masih fatigue itu, masih capek, dipakai lagi buat nyanyi. Nah akhirnya jadi takutnya permanen gitu rusaknya. Oke. Iya iya iya. Nah, ngomongin tentang paduan suara nih Mbak. Kan kemarin sempat ramai itu disinyalir bahwa paduan suara sebagai salah satu sarana penyebar virus. Nah, itu ke depan kira-kira ada terpikirkan nggak Mbak bagaimana biar aman ngajar paduan suara? Sebenarnya kalau masalah virus itu kan, misalnya kalau flu ya, dulu sebelum ada COVID ini kan juga, kalau flu juga kita menganjurkan kan orang yang flu untuk nggak datang aja, atau kalaupun datang dia pakai masker, nggak usah ikut latihan tapi hadir misalnya hanya untuk nyatet-nyatet gitu. Nah itu sebetulnya kan sama ya. Nah kalau kemarin tuh kalau untuk penyebaran ya mungkin karena
waktu itu sudah mulai ada pandemi ini, tapi mungkin peringatannya nggak diabaikan, jadi tetap latihan. Nah itu kan kita nggak tahu siapa yang sehat, siapa yang sakit gitu kan pada saat berlatih itu. Nah untuk kedepannya sebetulnya saya sendiri kan kita sendiri belum tahu ya ini sampai kapan ini bisa dianggap aman untuk berlatih bersama. Kalau sekarang mungkin sudah orang yang ngantor juga udah mulai ngantor, mungkin juga sama. Kalau paduan suara mungkin apa 5-5 yang datang, misalnya per suara yang datang tapi jaraknya berjarak, tapi terus jauh-jauh. Protokol kebersihannya tetap harus dijalankan, misalnya sebelum dan sesudah latihan ruangan harus di steril gitu. Dan sebetulnya yang lebih penting adalah ya sebenarnya kita harus meningkatkan imunitas imunitas kita sendiri gitu kan. Dengan berpikir gitu positif sih. Sama mencarikan tadi ya Mbak, kebahagiaan dari diri bisa meningkatkan iman ya Mbak. Iya. Oke. Mbak, ini ada yang nanya lagi nih Mbak. Tren ketertarikan milenial mempelajari seriosa saat ini seperti apa ya Mbak? Banyak sih, banyak. Justru sekarang mungkin lebih banyak dari zaman kita ya. Maksudnya belajar tuh misalnya anak tadinya mereka paduan suara gitu, paduan suara yang memang sudah paduan suaranya udah solid, bagus. Kemudian butuh individu-individu yang bagus juga. Nah mereka ambil les vokal gitu, les vokalnya yang teknik seriosa ini banyak justru sekarang. Tapi memang mungkin untuk jadi performer yang mungkin nggak semua jadi performer gitu. Kalau belajarnya sih banyak yang belajar. Gitu. Artinya perkembangan seriosa Indonesia kita tetap optimis ya Mbak bahwa ke depan masih ada pencintanya gitu ya Mbak. Iya, tapi ini ya maksudnya itu yang belajar seriosa. Tapi kalau seriosa Indonesia sendiri nih yang ada di buku ini di buku ini, kalau saya lihat sekarang nggak banyak juga yang mempelajari gitu, mungkin karena banyak yang karena kan ada bahan-bahan lain yang dipelajari, misalnya Itali, Inggris, Jerman. Nah kadang-kadang kalau di sekolah musik YPM itu masih selalu menyelipkan dalam ujian selalu harus ada seriosa gitu. Nah itu mungkin yang mesti digalakan bahwa musik-musik yang sekarang diistilahkan tembang puitik ini tapi yang dari zaman awal seriosa muncul dari awal 30-an 40-an itu juga mesti dinyanyikan, digali terus gitu. Karena kan ini sebenarnya sama dengan musik art song yang lain, sebetulnya bisa dibawa ke zaman manapun gitu. Cuma memang dengan cara pembawaan yang mungkin berkembang lah gitu, nggak sama lagi gitu. Dan ini asli Indonesia gitu ya Mbak ya, karya komposer Indonesia ya. Gitu. Baik, Mbak, tadi ada yang tanya lagi satu tentang sebenarnya hobi, tadi kita sempat singgung ya Mbak, bahwa selama pandemi ini Mbak Aning selain menyanyi, dia ada hobi olahraga, kemudian melukis gitu ya. Nah, dari semua hobi yang tiba-tiba ditemukan di saat pandemi, itu ke depan kira-kira dengan new normal ini mau sekedar hobi saja atau mau lebih diseriusin nih Mbak? Artinya mungkin menjadi salah satu. Sampai sekarang sih kepikirnya masih sampingan ya si hobi, karena saya selalu kalau sama teman-teman, wah Aning sekarang ya udah penyanyi ini runner, dancer, apalah sebenarnya. Yang bener tuh cuma yang di awal, yang cuma penyanyi sama musisi lah gitu. Tapi ya yang lain itu saya nggak bisa bilang itu saya, karena memang penguasaannya juga belum sangat gitu menguasai gitu. Tapi saya serius dengan semua itu, saya nggak ada yang nggak serius gitu loh. Oke. Jadi kan kebetulan juga sebelum pandemi ini saya juga belajar nari Bali lagi kan gitu. Nah terus itu juga saya berusaha serius gitu, walaupun ya udah umur segini gitu ya, mungkin badannya juga udah
Beda dengan yang kalau dari kecil nari Bali terus pasti beda gitu. Ya. Kalau Lutut juga udah mulai gambar gemeter juga ya, Mbak? sama, gambar kalau saya sekarang gambar pokoknya Kamis, Jumat, Sabtu itu waktu saya gambar. Oke, sip. Tapi masih bisa diganggu dong, Mbak, di sela-selanya. Masih, kan gambar tuh ini terus keluarnya gitu. Oke. Ya, Karena kan saya bukan kemudian pelukis. Kalau pelukis, wow mungkin gitu ya. Kalau saya kan cuma bisa gambar. oke Mbak Ning, terakhir nih, karena ternyata sudah mau 1 jam kita Oh iya ngobrol-ngobrol. ya, Tips buat teman-teman yang gemar bernyanyi di masa new normal ini apa kira-kira Mbak? tetap menjaga kewarasan. Karena ya, Kewarasan, kesehatan gitu ya Mbak? ya karena kita yang biasanya katanya kalau seniman-seniman ini kan katanya lebih lebih sensitif dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi ya berusaha berusaha untuk tadi kita happiness tuh dari dalam gitu, nggak perlu semuanya di baperin gitu ya. Gitu pokoknya. Oke. Terus juga jangan lupa tetap latihan walaupun kita di rumah gitu, tetap latihan. Justru kalau saya kayaknya piano lebih banyak bunyi sekarang karena ngajar di rumah dibanding sebelumnya. Sip, sip. Oke Mbak Aning, thanks banget atas waktunya. Sama-sama. Di sela-sela mengajar masih menyempatkan untuk gabung di Teras Bentara. Tetap sehat, sukses, dan Amin. selalu semangat ya Mbak. Lalu Sama. buat sahabat Bentara, ketemu lagi minggu depan. Kita akan hadirkan Mas Eko Supriyanto, seorang penari dan koreografer. Jangan lupa join. Nah, untuk menutup Teras Bentara sore ini, Mbak Aning akan bawakan 1 buah lagu buat sahabat Bentara. Yeay. Yeay, selamat Ini menikmati. ini biasanya nyanyi kan diiringi orang. Saya Ini iringi sekarang sendiri. ngiringin sendiri ya, Mbak. Aku mau nyanyi lagunya Pak Topo loh. Aduh, terima kasih, Mbak. Aku nyanyi Puisi Rumah Bambu ya. Sip, sip, Kalau Mbak. ada salah-salah pianonya maafkan. Cincai, Mbak. Sip. Ini kelihatan ya? Silakan. Di sini aku temukan kau. Di sini aku temukan aku. Di sini aku temukan hati terasa tiada sendiri. Pandanglah aku, pandanglah aku bicara dengan jiwaku dan hati padamu. Di sini aku temukan hati terasa tiada Yeay. Terima kasih banget, Mbak. Sampai mau nangis. Terima kasih. Sehat-sehat ya, Mbak. Terima kasih Terima sama-sama kasih. Dina. Iya. Ya. Terima kasih buat sahabat Bentara. Sampai ketemu Udah, lagi. makasih Selalu semuanya. sehat. Ya. Ah. Terima kasih.